Gerah ya? Oh, Masya Allah. Tapi cerah ya nak? Secerah apa nih? Alhamdulillah. Oke. Hati ibu juga cerah ya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, ibu buka untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya lebih semangat lagi anak-anak, kita suarakan yel-yel kita bersama. Kalau ibu bilang semangat pagi, pagi well ya. Karena semangat kita tuh harus terus pagi supaya tetap happy, tetap produktif, tetap ceria gitu ya. Tes dulu tes. Semangat pagi. Pagi. Well. Oke, mantap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita patut bersyukur ya anak-anak. Hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Pertemuan minggu lalu kita juga full dalam keadaan sehat dan alhamdulillah minggu ini kita bertemu kembali ya. Mana nih kabarnya hari ini? Baik. Kok ada yang kelihatan lemas? Ada yang sakit? Ciko sakit. Sakit apa Ciko? Demam. Flu juga enggak? Pakai flu juga enggak? Oke. Good job ya, maksudnya Masya Allah sekali Ciko kurang sehat tapi tetap berusaha untuk mengikuti pembelajaran, artinya memang dia ada keinginan ya, ada kemauan untuk bisa dari rumah datang ke sini. Nah sebenarnya kalau kita sakit anak-anak memang kita harus lebih perhatian ya ke tubuh kita, harus berobat kah, harus istirahat kah, itu yang tahu tubuh kita sendiri. Tapi jangan sampai ketika kita masih kuat tapi sok-sokan ngerasa udah lemes nih kayaknya nggak usah sekolah. Jangan seperti itu ya. Yang tahu rasanya tubuh itu adalah diri kalian sendiri. Insya Allah dengan kalian tetap berpikir baik nih. Bismillah lah, meskipun demam atau nggak enak. Bismillah, tujuannya baik untuk belajar, insya Allah nanti juga imunnya juga jauh lebih baik. Jangan sampai mikirnya, aduh lemes nih kayaknya harus bobo di dalam kamar, nggak boleh diganggu. Nah, justru itu nanti mau ngapain di rumah ya? Justru nggak ketemu teman, nggak dapat uang jajan, betul apa betul? Jadi tetaplah rasainlah tubuh. Ketika tubuh masih kuat, ya udahlah. Murid-murid kesayangan ibu ini harus berangkat ke sekolah ya. Biar absensinya cantik, cakep semuanya, nggak ada yang bolong-bolong ya. Oke, mudah-mudahan kita semua doakan bagi teman-teman yang sakit termasuk Ciko cepat sehat. Dulu anak-anak untuk kehadirannya sekaligus ibu mau cek nih kerapiannya nih, baik rambutnya, pakaiannya, terus pokoknya udah terlihat ganteng sama cantik apa belum hari ini ya. Oke, 10 DPIB 1. Ada Aditya Pratama, ganteng. Oke, Ahmad Fadil, oke, Alfian, baik. Alvaro, oke. Angelia, gimana nih? Cantik nggak Neng? Pakai ciput? Oke, cakep. Baby, oke, Masya Allah. Pakai nggak? Oh, nggak pakai. Baby nggak pakai. Aduh, kenapa nak? Kenapa nggak dipakai hari ini? Oh, tadi lepas. Berarti bawa. Oh, baik. Nanti baby sama ibu selesaikan dulu absennya. Nanti yang dilepas, ibu izinkan ke toilet ya. Terus Dava Januar. Oke, rambut rapi. Kurang senyum aja, Dap. Oke. Davina. Oke, Ragil. Baik. Abuzar. Sakit. Sakit apa Abuzar? Demam juga. Suhunya berapa? Ibu khawatir nanti si Abuzar kejang. Trio.
Oke, Sela, Siva, Siti Mariam. Baik. Untuk yang tadi nggak pakai ciput, menuju toilet sekarang. Lima menit dari sekarang ya, Nak. Iya. Oke, minggu lalu, masih ingat minggu lalu tentang gambar ini? Gambar. Kalian semua sudah berani mencoba, artinya mau juga mencoba membuat template gambar yang Ibu berikan ya. Padahal itu kelihatan puyeng nggak? Iya, tapi kalian udah mau coba gitu. Nah, di sini Ibu mau nanya nih anak-anak, dari gambar yang sudah kalian gambar yang seperti ini, terlihat bangunan itu lebih banyak dominan ada apanya? Pohon, kaca, daun masuk ke pohon ya. Terus apa lagi? Tembok, terus ya kan temboknya 1, 2, 3 sampai ke atas gitu ya. Jadi di bangunan ini kata kalian ada banyak pohonnya, banyak kacanya, betul ya? Memang betul. Jadi konsep bangunan ini lebih mengutamakan banyak kaca, nih Salman terbaik nih. Tadi dia bilang kaca gitu ya. Banyak kaca, banyak tanaman dan warnanya hijau ya. Terus banyak jendela ya, jendela. Jadi kacanya terpasang di jendela. Terus banyak kelihatan pintu juga, artinya di setiap lantai itu pasti ada pintunya. Kalau nggak ada pintunya gimana mau masuk gitu ya. Ada pintu, kaca, ventilasi, jadi mengutamakan bagian-bagian tersebut dibandingkan dengan mungkin dominan ke full dinding ya. Jadi kaca, terus begitu ngelihat kaca ada tanaman seperti itu bangunan ini ya. Gimana nih, sulit nggak bikin ini? Sulit, lumayan, tapi good job. Kemarin ada yang cakep banget gambarnya ya. Nah, nanti akan Ibu bagikan ya nilainya ya untuk gambar ini ya. Oke, untuk awal pertemuan hari ini tenang, Ibu nggak nyuruh langsung gambar, nanti kalian shock lagi. Ibu minta kalian nonton ya. Siapa yang mau nonton? Oke, nonton ya. Bisa kalian perhatikan bentuk rumahnya unik ya. Kalian perhatikan ada apa aja di rumah itu. Ibu skip, tadi disampaikan sebagai arsitek tuh begitu merencanakan suatu desain harus memperhatikan apa tadi disebut dengan pencahayaan ya. Kalau rumahnya kayak area tanahnya atau ruangannya kelihatan gelap, berarti harus dilebarkan jendelanya atau banyak jendela yang terpasang di situ supaya cahaya masuk. Tapi juga harus memperhatikan kalau terlalu banyak cahaya atau jendela juga ruangan berasa panas. Jadi sebagai arsitek juga harus memperhatikan, nak, baiknya seberapa sih, ada di mana sih. Nah, tujuan dari merencanakan sebuah konsep rumah itu seperti itu ya. Dan masih banyak lagi, nanti kalian perhatikan dengan baik. Itu baru salah satu contoh penempatan jendela. Nah, di atas ini ada cerobong ya anak-anak. Kalian pernah lihat nggak rumah yang ada cerobongnya? Nah, nih di atas ini ada bangunan di sela-selanya dibuka, tapi ada penutup tapi bening transparan. Jadi mirip seperti cerobong. Jadi udah cahaya masuk dari rumah tersebut.
Tuh cerobongnya yang tengah kotak memanjang. Sampah dapur nggak ada yang dibuang ke tong sampah, tapi dimasukkan ke kandang ayam. Jadi pengelolaan rumah ini sangat-sangat bagus, nggak buang sampah sembarangan. Air hujan yang datang ditampung, Nak, ditaruh di bak warna biru. Fungsinya untuk nyiram tanaman, untuk yang nggak terlalu penting, jadi nggak pakai air alam yang bersih, jadi benar-benar dimanfaatkan. Kandang ayam ini nggak bau sama sekali anak-anak, karena dia pakai metode kompos. Jadi begitu kotorannya keluar, dikerok-kerok sama si ayam itu nyampur. Kalau kotoran yang nggak diolah, dia kan numpuk bau. Tapi kalau ini selalu bekerja, jadi kandangnya nggak bau sama sekali dan menghasilkan telur. Informasinya. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Well, saking panasnya sampai stick note-nya ditempel ke sini ya. Nggak apa-apa, bebas lah. Yang penting kalian happy dan tetap fokus. Baik anak-anak, setelah break kita lanjutkan kembali materi pada hari ini terkait isu-isu global itu tentang green building. Nah, sebelum masuk ke materi, tadi kalian sudah berpendapat ya dari kalian masing-masing dan sudah ditulis dan ditempel di depan. Dan masing-masing yang sudah kalian paparkan di depan sudah Ibu baca satu persatu. Semuanya sudah mengarah ke memang pengertian dari konsep green building. Gak ada yang salah. Semuanya oke, top banget dari jawaban-jawaban kalian. Gak tahu ya, ini tadi lihat HP nggak, Nak? Ya. Ya, kan dibilang nggak lihat HP ya. Mudah-mudahan semuanya jujur ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan minta beberapa dari kalian yang memang mewakili saja untuk dibacakan ya. Dan ini Ibu nggak tahu siapa karena namanya ada di belakang. Ibu random aja, acak ya. Dan yang pertama yang pengen dibacakan Ibu mau yang ini. Wah, kebetulan namanya ada di depan. Orang dibilang di belakang. Satrio, mana Satrio? Oke, ini Satrio diambil terus dibaca di tempat duduknya. Yang keras ya suaranya ya. Semuanya perhatikan ya. Green building menurut Satrio ya. Green building adalah bangunan ramah lingkungan yang hemat energi, hemat air, dan sehat untuk penghuninya. Contohnya pakai cahaya matahari. Tujuannya untuk menjaga keamanan serta melestarikan lingkungan. Oke, cakep, lengkap ya. Dikasih apa buat Satrio? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Lihat apa enggak tadi? Enggak, wow, keren ya. Jadi memang ada kalimat ramah lingkungan ya. Dia udah kebayang bahwa yang video tadi memang rumahnya memang ramah lingkungan sekali ya. Yang kedua, Ibu mau dibacakan nih. Ini singkat, padat, jelas ya. Siapa namanya? Rafki. Sini Nak. Tapi ini jawabannya sangat-sangat mewakili dan udah tepat banget deh. Keras ya. Dibacakan ya. Rafki. Nanti dikasih tepuk tangan aja biar nggak lama ya. Ding adalah tepuk tangan buat keren. Ya memang itu jawabannya. Green building adalah memang konsep rumah yang ramah lingkungan. Dengan inti pada hari ini yaitu terkait isu-isu global green building ya. Nanti materinya akan Ibu share ya di ketua kelas. Kalian bisa pelajari di kemudian hari. Lanjut, di sini pengertian dari green building adalah konsep perancangan bangunan
yang bertujuan untuk menciptakan efisien dan ramah lingkungan ya. Jadi pengertiannya ini memang fokusnya ke ramah lingkungan dan efisien itu hemat ya, baik energinya, penggunaan listrik, penggunaan bahan-bahan alami itu sangat minim. Jadi tidak merusak alam, terus tidak banyak menggunakan listrik. Itu konsep green building. Siapa di sini yang punya cita-cita punya rumah sendiri? Saya juga, nak. Ya, jadi insya Allah nanti kalau kita sudah ada rezekinya dan kita akan memulai bangun rumah, tidak asal ya, karena kita sudah punya ilmunya. Kalau bisa jangan merusak alam, jangan banyak buang-buang energi. Kalau bisa kita minim, kita harus rencanakan itu seminimalisir mungkin. Lanjut, contoh ruangannya menggunakan kaca-kaca besar. Supaya apa sih fungsi kaca itu, nak? Betul, supaya cahaya matahari masuk. Terus menggunakan panel surya. Pernah lihat panel surya? Ada di jurusan TET. Kenalan dulu dong sama anak-anak TET, cowok-cowok gantengnya, cewek-cewek cantiknya ya. Supaya bisa apa? Main, lihat panel surya. Fungsi panel surya itu adalah sebagai sumber energi alternatif. Jadi nggak perlu pakai listrik, pakai panel surya itu bisa nyala lampu dan yang lain-lain gitu ya. Terus yang ketiga, contohnya konsep green building ini tadi memiliki penampungan air hujan. Adakah rumahnya yang punya penampungan air hujan? Tidak juga, ibu juga belum punya, nak. Karena nggak kepikiran ya, baru mikirin penampungan air hujan. Bahkan yang penting aja terkadang terlewat karena budget biaya ya buat ngebangun rumahnya. Yang penting tertutup dulu aja, jadi belum sampai ke arah situ. Keren sih tadi yang video tadi, orangnya kayaknya memang bener-bener udah mateng banget, siap punya rumah yang sesuai dengan cita-cita dia gitu. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat kesempatan untuk itu ya. Nah, material yang ramah lingkungan, yang enggak banyak bahan kimia atau yang tidak merugikan lingkungan sekitar itu kayu, bambu, batang jerami, tanah yang dipadatkan ini contohnya batu bata merah ya, ataupun bentuk-bentuk yang lain yang bersumber dari tanah. Terus contoh green building di Indonesia, jadi ada beberapa gedung atau bangunan di Indonesia itu yang sudah menerapkan konsep green building. Yang pertama adalah gedung Menara BCA Jakarta ya, Jakarta. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke gedung BCA di Bogor, dia masih belum konsep green building. Tapi Jakarta, barangkali nanti kalian lewat Jakarta ya, Jakarta Pusat, melewati menara yang tinggi, terus ada tulisannya BCA, itu sudah berkonsep green building, entah di dalamnya atau di luarnya, kita nggak tahu ya, mungkin dia punya sumur resapan, penampungan air hujan, mungkin terlihat oleh mata ataupun tidak itu kita belum pernah jalan-jalan ke sana, cuman yang jelas gedung Menara BCA itu sudah diterapkan konsep green building. Yang kedua ada squeeze center. Ini juga semi-semi gedung buat olahraga ya. Yang ketiga adalah Masjid Istiqlal. Pernah ke Masjid Istiqlal anak-anak? Pernah. Nah itu sudah berkonsep green building, mungkin pengelolaannya ya. Dan yang terakhir adalah kantor Kementerian PUPR. Nah masih banyak lagi mungkin ya anak-anak contoh-contoh bangunan green building mungkin di dekat rumah kalian, di tetangga kalian, atau kalau kalian pulang sekolah tuh kalau naik motor sambil lirik-lirik, nah jadi nggak cuman yang dilihat tukang cilok atau tukang batagor aja. Mulai sekarang tuh kayak wah lewat perumahan Aforia nih, boleh dong belok sebentar. Ternyata nih kayaknya konsepnya sudah minimalis, modern, green building lagi yang seperti yang Bu Yulia bilang dan seterusnya. Jadi mulai sekarang kita sama-sama harus tampung banyak referensi supaya nanti saat sudah mulai desain nih, Bu Yulia akan terapkan nih. Desainlah bangunan nggak cuma bangunan biasa, tapi sudah berkonsep green building gitu ya. Nah, selesai, tepuk tangan dulu. Level muda dulu. Merah. Hijau. Aku takut salah. Putih.
siapa yang salah? Sekarang agak cepet ya. Ya itu tadi emang level gampang. Putih. Kuning. Hijau. Merah. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Lebih sulit katanya, dia lebih sulit ya. Siap. Merah. Kuning. Hijau. Pink. Putih. Merah. Keren. Biru. Hijau. Hijau. Pink. Tepuk tangan dulu dong. Tetapi rumah ini belum ibu pasangin apa-apa, Nak. Jadi cuman kelihatan kayak gini aja. Ya. Tugas kalian nih, tugas kalian merencanakan konsep yang ada kaitannya sama materi kita hari ini terkait green building. Dan ini kita diskusi dulu ya tentang tugasnya, Ibu kasih arahan dulu ya. Jadi tugasnya ini individu, tidak kelompok, kerjakan sendiri-sendiri. Nggak usah lirik kanan kiri, nggak usah lihat tetangga ya. Terus tetangga juga nggak usah tanya-tanya, berisik, nanti temennya terganggu ya. Biarin aja, mau dia gambarnya miring, mau gambarnya cakep banget, udah biarin aja. Yang penting kalian fokus sama gambar kalian sendiri-sendiri. Terus aturannya dengar, kertas ini nggak boleh basah yang pertama. Ya. Yang kedua nggak boleh dilipat. Yang ketiga harus bersih. Jadi nggak boleh ada bekas cemong-cemong, bekas penghapus di sini. Terus yang keempat, tolong tidak menggambar melebihi batas yang ada di sini. Jangan udah terlalu semangat sampai ngasih pohon segede kertas lebih lagi di sini ya. Misal kalian mau kasih jendela boleh, pintu boleh, letaknya di mana nggak usah nanya ibu, bebas mau di mana aja. Terus misal kalian mau tambahin ruangan di sebelah kanan kirinya selagi ada, ini anggap tanah ya, boleh. Terus misal kalian mau kasih tempat sampah buat pengelolaan sampah, boleh. Tapi logikanya tempat sampah lebih besar dari rumahnya apa lebih kecil? Lebih kecil. Kalau kalian bikin tempat sampah lebih gede dari rumahnya, Masya Allah sekali, Nak ya. Bikin ibu istighfar itu namanya ya. Terus tolong gunakan penggaris. Boleh pakai pensil, boleh nanti diwarnain, boleh di spidolin, boleh dipulpenin ya, bebas ya. Boleh dikasih rumput, boleh dikasih pohon, pokoknya bebas. Terus yang terakhir, jangan lupa dikasih nama. Ya, dikasih nama. Nih, namanya di bagian digambar, di bawahnya ada nama kalian masing-masing. Terus perhatikan, ibu menilai dari 2 kriteria. Ya, anak-anak ya. 3 kriteria, Deng. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Jadi begitu ibu bilang dikumpulkan. Yang ketiga dari kebersihan. Jadi anak gambar harus terbiasa clean ya. Di mejanya kalau ada kotoran atau barang-barang yang mengganggu boleh dimasukkan dulu. Dan yang ketiga ibu menilai dari kriteria green building yang kalian masukkan ke gambar ini. Seberapa banyak konsep green buildingnya. Kalau cuman dikasih pintu doang, ya berarti nilainya akan lebih kecil dibandingkan teman-teman yang terkonsep semuanya. Entah itu ada penampungan air hujan,
panel surya, atau pokoknya semakin banyak konsep green buildingnya, nilainya juga semakin tinggi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya 45 menit ya, sampai jam 2:15. Sangat-sangat lama. Tidak bersuara, tidak ada yang pindah dari tempat duduknya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyanya ke Bu Yulia ya. Nah, dibagikan ke belakang. Ini Davina. Ya. Boleh buka handphone. Boleh dari HP. Boleh. Sama kayak yang di Google juga nggak apa-apa. Lanjutin. Sini masih kosong. Ini bisa balkon. Aku dari sini. Wah, boleh. Sini, apa-apa. Iya. Pada garasinya ada ornamennya ya di dindingnya. Tuh udah. Ini kaca kan? Iya. Ya. Dulu di tempatnya masing-masing. Ibu minta 1 menit aja kita refleksi ya. Tulis manfaat bangunan ini. Bangunan green building. Mau 1 kalimat, mau 2 kalimat, gak apa-apa. Oh iya. Iya boleh. Ada yang belum dapat kertasnya anak-anak? Biarin. Kan tadi udah balik ini. Kenapa? Gemoy, gemoy. Oh. Hai. Oke. Alhamdulillah serangkaian pembelajaran dari tadi jam 10:30 akan berakhir di kurang lebih jam 3, berjalan dengan lancar ya. Masih ada tugas atau kekurangan yang harus kalian penuhi, yaitu upload ya, karena tadi yang masuk di drive baru beberapa, jadi nanti yang belum upload tolong hari ini juga, nggak usah ditunda-tunda, khawatir di HP-nya hilang filenya, kan udah dikumpulkan ke ibu ya. Jadi diupload aja sambil tiduran, sambil makan malam, nanti upload dulu 1 gambar aja ya. Terus anak-anak, kita simpulkan, hari ini kita belajar terkait materi green building. Kira-kira setelah mempelajari materi green building nih, kalau nanti kalian PKL atau enggak, kalau nanti orang tua kalian atau saudara kalian minta, "Dek, desainin dong rumah." Misal kalian udah jago nih AutoCAD-nya atau SketchUp-nya. "Desainin dong rumah yang kakak lihat itu loh di TV waktu hari Minggu. Konsepnya katanya green building." Nah, kalian bisa jelasin, apa tadi green building? Konsep bangunan ramah lingkungan, di mana mengedepankan yang pertama banyak kaca, supaya apa?
Sinar matahari masuk. Terus konsep green building juga ada apanya tadi? Penampungan air. Terus apa? Panel surya memanfaatkan sumber energi alternatif. Terus apalagi pengelolaan sampah dan seterusnya ya, dikasih tanaman, dikasih konsep ruang terbuka hijau, kolam dan seterusnya ya. Cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf kalau hari ini ada salah kata atau ada kekurangan ya. Kita tutup dengan doa, tentunya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya sampai rumah semuanya selamat ya. HP-nya atau apa yang sedang dipegang diletakkan dulu, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.